Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil iman wa amara bit taqwa wa amarna al jihad fi sabilillah wa nahana 'anil jihad fi sabilit taghut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, pada duhur ini, Allah masih memberikan kesehatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lebih suka kepada hambanya yang bersyukur diberikan kesehatan. Akhirnya Allah akan menambah kesehatannya. Daripada orang yang lagi sakit dia memohon untuk sembuh, Allah lebih suka orang yang sehat dia berdoa kepada Allah ditambahkan kesehatan. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan-kebaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sabar menunggu sebentar, inilah salah satu contoh, salah satu sampel calon penghuni surga, Pak. Karena penghuni surga itu orang yang sabar, duduk sebentar, cara gitu kan, setelah sholat. Itulah salah satu antaranya lah salah satu penghuni orang surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin protokolnya setelah sholat langsung Pak ya, saya belum sholat. Bapak-bapak yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, sekarang tanggal berapa Pak? Tanggal 20 September Pak ya? Pasti kalau orang ditanya tanggal berapa sekarang, pasti hampir semua orang tahu Pak, sekarang tanggal 20 September. Tapi kalau ditanya sekarang tanggal berapa, Rabiul Awal, ngahulang heula, reres tuh Pak. Pasti. Kenapa? Berarti kita ini lebih suka punya orang Pak daripada punya sendiri gitu kan. Tapi jangan suka punya istri orang Pak ya, daripada istri sendiri gitu kan. Tapi inilah kenyataan gitu kan. Kalau kita ditanya sekarang Rabiul Awal berapa, pasti ngahulang heula Pak. Alhamdulillah Allah takdirkan sekarang kita udah menginjak pada tanggal 4 Rabiul Awal. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Pasti bapak-bapak yang di sini kalau punya istri Pak atau punya anak, sayang tuh Pak. Sayang enggak Pak? Sayang Pak. Pastilah kita bagaimana mencari nafkah banting tulang demi anak dan istri Pak. Itulah bukti cintanya kepada anak dan istri. Begitupun juga sama seorang istri atau seorang anak bagaimana cintanya kepada seorang ayah. Nah kita sekarang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mukmin dan orang yang muslim Pak. Nikmat paling besar ini Pak.
Kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dilahirkan menjadi orang muslim dan orang mukmin, tapi Allah hadiahkan kepada kita. Ini adalah nikmat yang paling besar, itu nikmat iman dan iman muslim. Nikmat Islam. Hadirin iwatul iman rahimakumullah. Bagaimana kita seorang mukmin yang dikatakan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Rasul cinta enggak kepada kita, Pak? Rasul mah cinta, Pak, terkedah ditaros, Pak. Dijamin cinta. Bahwa Rasul suatu ketika mau sholat, kemudian Rasul itu mempersiapkan pakaiannya dengan bersih dan indah, Pak. Rasul itu kalau mau sholat itu asal, Pak, mau bertemu dengan Allah, liqa Arabi. Kita tahu yang namanya pertemuan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala ada 4 tempat. 2 di dunia, 2 di akhirat. Kapan? Dikala sholat, Pak. Sholat itu ada merupakan pertemuan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua nanti pada waktu sakaratul maut. Itulah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga nanti pada waktu di padang mahsyar, dan yang keempat nanti pada waktu kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa iman rahimakumullah. Ada 3 cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai nabi kita. Salah satu di antaranya orang udah pada maklum, Pak. Bisa dilihat dalam Quran surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba Pak ini. Innallaha, saestuna Allah, sesungguhnya Allah yang mencontohkan langsung bersolawat kepada Rasulullah adalah Allah, Pak. Bukan si A, bukan si B, bukan si C, tapi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, sallu alaihi wasallam. Malu, Pak, yang mencontohkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Ini ayat familiar, Pak. Tapi yang familiar itu ayatnya, bukan kita bersolawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau orang muslim, saya katakan tekankan, kalau orang muslim, Pak, minimum 8 kali gitu kan, atau 5 kali kita melakukan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kumaha kenapa katanya kalau misalkan ditegankan orang muslim? Karena banyak orang yang mengaku muslim tapi dia tidak sholat. Sedangkan yang membedakan orang kafir dan orang muslim adalah sholat, Pak. Hadirin iwatul iman rahimakumullah. Ini contoh yang langsung dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus berselawat? Bahwa di dalam hadis dikatakan, siapa yang berselawat kepada aku, kata Nabi, Allah akan tingkatkan 10 derajat, Pak. 10 derajat, Pak, lumayan, Pak. Kalau dalam militer itu dari letnan bisa jadi jenderal, Pak. 10 derajat, Pak. Dan dicatat 10 kebaikan dan dihapuskan 10 kejelekan, Pak. Tuh, selawat, Pak. Enteng tapi susah, Pak. Kenapa? Karena kadang-kadang lisan kita bukan banyak bersolawat, tapi banyak bergibah, ya, Pak, ya. Karena sesuatu yang gampang di dunia ini, Pak, apa, Pak? Gibah, Pak. Harus tuh, Pak.
Datang ke dia ngobrol itu, datang ke dia ngobrol itu. Itulah gampang. Sesuatu yang gampang dan tidak kita sadari gitu. Itu yang menggibah. Dan ada bonus, Pak. Orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah yang menarik ini. Ada seorang yang kaya, dia seorang pengusaha. Kemudian qadarullah Allah Subhanahu wa taala dia takdirkan menjadi miskin. Itulah namanya titipan, Pak ya. Di dalam kemiskinannya dia terakhirnya banyak meninggalkan hutang. Akhirnya dia banyak minjem micinan. Akhirnya dia ingin membereskan yang namanya hutangnya itu. Karena banyak sekali yang lagi hutang, Pak, kebayang, Pak. Kita aja kadang-kadang kalau misalkan cicilan mobil gitu, cicilan motor, telat sendiri datang kan debt kolektor, Pak ya, pusing kan, Pak. Dia pingin datanglah kepada saudagar yang kan. Dia pingin membereskan satu aja kepada si A gitu kan. Qadarullah, akhirnya dia dapat minjam uang sebesar 500 dinar, Pak. Kemudian kata seorang seorang alim itu mengatakan apa? Kapan kamu akan mengembalikan? Ya 2 bulan insya Allah katanya. Oke, dikasih. Kemudian dia bayarkan kepada yang dia mengutangi. Bereslah, dia tinggal punya satu hutang ke satu orang. Kemudian qadarullah, Pak, inilah cobaan Allah, Pak, kepada hambanya yang soleh itu kan. Akhirnya dia setelah 1 bulan 2 bulan tersampai, Pak, dia untuk memberikan hutangnya. Kemudian akhirnya yang namanya si alim itu akhirnya dia datang ke pengadilan lah kalau kita sekarang itu. Akhirnya diadukan lah, ditanya kenapa kamu tidak bayar hutang? Saya tidak mampu. Tetapi yang namanya orang yang meminjamkan akhirnya mengatakan, ya udah kalau gitu di penjara aja. Sepakat di penjara. Tapi kata si fulan ini mengatakan, wahai kodi atau wahai hakim gitu. Saya ini izin pulang dulu karena saya ingin pamit kepada istri saya. Nanti istri saya nanya kemana ini. Sekarang enak zaman HP, Pak. Dulu nggak ada zaman HP. Kata kodim atau kata hakim, apa jaminanmu kamu besok akan kembali ke sini? Bingung, Pak. Karena sudah jaminan besok akan datang ke sini. Dia berpikir, akhirnya apa? Wahai kodi, saya jaminkan kecintaan saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat, Pak. Seorang hakim dikatakan gitu, benar nggak? Dia mengatakan kalau seandainya aku besok tidak datang, janganlah aku diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulanglah dia kepada istrinya. Dia ngobrol sama istrinya, wahai istriku, sebenarnya aku ini adalah harusnya udah di penjara gitu kan. Tapi kenapa? Saya minta izin dan minta pulang dan saya menjaminkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata istrinya, Pak, mengatakan apa? Wahai suamiku, kamu bisa izin kepada kodi datang ke sini atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sekarang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawatlah. Dan akhirnya dia ketiduran sambil bersolawat dengan keikhlasan. Qadarullah, Pak. Dia akhirnya mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ketemu dengan Rasul itu nyata adanya, Pak. Tidak ada setan yang bisa menyerupai yang namanya Rasulullah. Kemudian dalam mimpinya Rasul mengatakan, wahai fulan, coba kamu datang. Kalau sekarang itu wali gitu ya, datang ke wali dan sampaikan kepada dia bahwa lunasi hutang saya, hutangmu kan gitu. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, apa buktinya gitu kan. Dan sampaikan salam bahwa dia yang selalu bersolawat kepadaku tiap malam 1000 kali sampai kepadaku. Dan tadi malam dia lupa satu atau kurang atau tidak, ternyata sudah genap 1000, Pak. Akhirnya dia terbangunlah subuh, kayak gitu kan?
Setelah terbangun Pak, akhirnya dia berangkat datang kepada alim. Assalamualaikum gitu. Kata wali itu mengatakan, Anda siapa? Kan bingung Paknya. Pak wali gitu wawuheun gitu kan. Ujung-ujung salam. Bingung dia mengatakan saya gitu. Akhirnya mengatakan saya utusannya Rasulullah gitu, Pak. Apa katanya gitu kan? Saya disuruh sama Rasulullah untuk membayarkan hutangku olehmu. Kan bingung kan gitu. Tapi ini kenyataan Pak. Akhirnya apa? Wahai Fulan, buktinya apa bahwa engkau bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia katakan, wahai wali, Rasul menyampaikan engkau yang selalu bersolawat kepada nabimu gitu kan 1000 kali dan sudah sampai. Dan tadi malam engkau bingung 1000 atau berapa kali dan itu sudah senap 1000. Akhirnya apa? Allahu Akbar. Tidak ada yang tahu saya selalu bersolawat kepada Rasul sebelum tidur. Akhirnya mengatakan dibayarkan Pak tahu. Nih uang 500 dinar dan ini adalah untuk keluargamu. Toh jadi 1000 Pak. Tina hutang 500 dinar. Yakin tuh Pak? Kudu yakin Pak. Ada kenyataan. Ini adalah kenyataan terhadap orang-orang yang soleh. Kemudian akhirnya dia kembali kepada istrinya, kemudian dia bergegas kepada hakim untuk membayarkan yang namanya datang hakim, ketemu sama hakim, hakim mengatakan langsung memeluknya, wahai Fulan, aku beruntung bertemu denganmu. Semalam aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan Rasul mengatakan bahwa tolong bantu si Fulan karena dia lagi kesulitan dan kamu nanti apabila bantu si Fulan akan kubebaskan nanti kamu di yaumil akhir dengan kesulitan-kesulitan itu. Coba Pak. Terus sabar apa ini Pak? 1.500 dinar. Datang deh kita kepada pengusaha itu Pak. Ketemu lagi, berpelukan lagi, bingung gitu kan? Kenapa? Wahai Fulan, saya bersyukur ketemu denganmu. Malam saya ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa kamu ada hambaku kesulitan dan bantu dan kubebaskan hutang. Dan aku berikan lagi yang namanya 500 dinar. Jadi berapa Pak? 2.000 Pak. Tina minus 500 Pak. Yakin gak Pak? Kudu yakin. Kenapa? Tadi mengatakan kata bahwa apabila orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW Allah tingkatkan derajatnya 10 kali lipat. Satu Pak. Yang kedua, perintah kita atau misalkan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad kan gitu. Katakan gitu kan. Kalau benar-benar kamu mencintai aku, tahu. Fattabi'uni kata Rasul, ikuti aku. Kata Rasul. Ini asbabun nuzulnya dulu itu ada orang yang pecinta kepada Allah, tetapi apa yang ditentukan oleh Rasul mengikut, makanya turunlah yang namanya surat Al-Imran ini. Apa diantaranya yang gampang lah Pak? Yang gampang lah Bu, apa? Kita bagaimana mencontoh kehidupan Rasul dari mulai bangun sampai tidur. Kita bangun, apa yang contohkan oleh Rasulullah? Yang minimum kita seorang mukmin lah 20 menit sebelum duhur sebelum subuh gitu kan. Nah seperti itu Pak. Contoh bagaimana banyak contoh-contoh yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencintai beliau Pak. Kita sibuklah di dalam waktu sahar Pak. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan orang-orang yang namanya ahli surga itu di waktu-waktu sahar itu dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak keutamaan-keutamaan di waktu sahar Pak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya turun kepada langit dunia ini. Siapa yang meminta akan aku kasih. Dan siapa yang berdoa akan aku kabulkan.
Dan siapa yang meminta maaf akan aku ampuni. Kan gitu kan? Itulah. Ini janji Allah, Pak. Kita masih percaya apa enggak? Kan gitu sini kan. Kemudian sampai mau suruh duhur, itu duhur. Sekarang duhur nih, Pak. Kemudian asar, maghrib gitu kan, isya, kemudian tidur lagi. Ujung-ujungnya apa? Kita harus sesuai dengan perintah Rasulullah. Minimum sebelum tidur kita wudu dulu. Kan gitu ya. Kita baca surat ayat kursi, Pak. Karena kan banyak keutamaan ayat kursi ya. Apabila kita membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah lindungi setan hasarieun, Pak, gitu kan. Apalagi kalau udah wudu, kiri kanan kita ini adalah malaikat. Gerak sini, malaikat ngadoakeun gitu kan banyak. Dan ada juga apa kelebihannya, Pak? Tetangga sebelah nih itu juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita membaca ayat kursi, Pak. Kan gitu, Pak ya? Seperti itu. Itulah yang namanya kelebihannya. Itulah hadirin iwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, Pak. Ada 3 lah ya. Yang dicontohkan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa ma ataakumur rasul fakhuduhu. Dan apa-apa yang datang dari Rasul ambil, Pak. Ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, kan gitu kan? Apa-apa yang dilarang oleh Rasul jauhi. Siap tuh, Pak? Siap nggak kira-kira? Rasul pernah mengatakan bahwa aku mencintai dan nanti di yaumil akhir duduknya dekat denganku. Siapa itu? Orang yang mempunyai husnul khuluq, Pak. Akhlak yang baik. Bagaimana tutur katanya, bagaimana dia adabnya kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada lingkungan sekitarnya. Cara bertutur katanya. Itulah yang namanya salah satu di antaranya. Dan yang paling dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama adalah apa, Pak? Orang yang banyak berbicara. Akhirnya orang itu banyak berbohong, Pak. Nah itu, Pak. Rasul suka, Pak. Orang kepada orang yang banyak berbicara dan berbohong. Marilah kita jauhi, Pak. Berbanyak bicara minimal waliyasmut lah, berhenti gitu ya. Diam aja gitu. Yang kedua adalah orang yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang, Pak. Rasul tersebut kan begitu, Pak. Sekarang kita misalkan tetangga kita beli mobil baru, harusnya senang, Pak. Kita berdoa kepada Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Ada kalau kita apa? Di mananya duitnya? Kan gitu kita kadang-kadang seperti itu, Pak ya. Itu tanpa sengaja, Pak. Tapi kenyataan seperti itu. Itulah hati, gitu kan. Rasul tidak suka dengan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang sombong. Kenapa, Pak? Karena orang sombong adalah didikannya iblis, Pak. Karena iblis keluar dari surga karena sombong. Naudzubillah, Pak. Mudah-mudahan kita ini seorang pejabat tidak sombong dengan jabatannya, seorang pengusaha tidak sombong dengan kekayaannya, seorang ulama tidak sombong dengan keilmuannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu tawadhu, Pak. Mudah-mudahan kita ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan-kebaikan. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus untuk diri saya pribadi, umumnya untuk hadirin semua. Siap tuh pengamalkan, Pak? Kudu siap, Pak. Kudu siap kalau kita ingin menjadi dicintai oleh Rasulullah SAW dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.